Wa ulumu adabin samaniyatun lughat sarfun wa nahwun lil ma'anil mufdala kadza bayanun wal badi'u wa qafiyah wa kadza urutun fatlubanha mujmala wa furu'uha insha'u nasrin wal nidam wa mukhadaratin wal khututu fa ajmila. Wa ulumu adabin utai pira-pira ilmu adab iku samaniyatun ana 8. Iku samaniyatun ana 8. Nomor 1 napa lughatan? Nomor 1 ilmu lughat. Terus sarfun ilmu sorof wa nahwun ilmu nahwu wal ma'ani al mu'anni al mufaddal kang den utamaake wa kadzalan kaya dinungkun-ungkunu nahwu wal ma'ani bayan ilmu bayan wal badi ilmu badi wa qafiyah ilmu qafiyah ilmu apa jenenge not lagu wa kadza kaya dene gunung-gunung qafiyah arudun utawi ilmu arud. Nek qafiyah niku akhir bait, itu arud itu apa jenis taktek atau melodi atau apa gitu. Fatluban moko golek sapa sira temenanan sapa sira ha ing ulumu adab sing ana 8 mau mujmalan ali kabehane. Ari ana 8 saraf nahwu ma'ani bayan badi qafiyah arud lughat 8. Wa furuha utai cabang-cabange iku insya ilmu insya nasarin insya nasar. Nasar itu adalah narasi. Ada puisi, ada situ selain puisi apa? Apa? Prosa. Wan nidham lan ilmu nidham. Wa mukhadarat ilmu mukhadarat wal khutut lan pira-pira khat tulisan. Mukhadarat itu ilmu apa namanya? Public speaking kalau sekarang itu. Public speaking. Fa ajmila moko global. Adi kudune santri ya duwe ilmu public speaking ya. Zaman sekarang itu bagaimana membuat atau melakukan suatu presentasi terbatas dalam sebuah meeting, pertemuan. Misalkan Anda diberi waktu 5 menit untuk transfer, memindahkan atau menyampaikan gagasan Anda kepada 10 orang yang itu adalah pemutus kebijakan atau penentu kebijakan. Itu bagaimana? Itu harusnya ada pelatihannya sampean. Di khitobah itu enggak murni ceramah umum, itu salah satu. Sekarang itu khitobah itu macam-macam. Khitobah amah, ceramah umum. Bagaimana ada 100 orang, 500 orang, 1000 orang mendengarkan pengajian sampean sebagai orang yang ngaji. Lah piye carane wong 1000 iki ngrungokno kabeh segala macam. Mestinya ada itu harus sampean. Nah, ini malam Selasa sampean latihan khitobah itu gak khitobah yang secara umum tok. Ada waktu khitobah khosok 5 menit. Coba sampean mempresentasikan apa ide, apa dari yang sepele-sepele, misalkan gagasan bagaimana menjadikan
pola hidup sehat di kamar. Nah gitu. 5 menit tapi nggak usah lama. 1 begini. Nah, kalau sampean sudah bisa mentransformasikan ide sampean kepada 5 orang, 10 orang itu dalam waktu yang singkat, dalam konteks sesuatu yang sederhana, nanti membaca hal yang sekitar kita sudah bisa, nanti secara umum berjalan waktu bisa insya Allah menyampaikan hal yang lebih luas lagi. Hadza utaiki bayanun penjelasan 5 maring perkara ajmalahu kang globalake sapa musannaf ing ma fi qouli dalam dawuh musannaf summal bawaki mongko nuli pira-pira perkara kang keri. Ai innal bawaki ya studi pira-pira ilmu kang keri iku hiya yote al bawaqi iku ulumul adab pira-pira ilmu adab, ilmu etika. Wa ya utai al adab ilmu adab ulumul adab iku al mu'abbaru kang den gawe ibarat anda kelawan saking al bi ulumil arabiyati kelawan ilmu bahasa Arab. Wa adwa utai wilangane al ulum al arabiyah iku samaniatun ana 8 cabang. Wa ja'ala lan dadake sawa musannaf al insya ilmu insya wa nadham ilmu nadham wal mukhadarat ilmu mukhadarat wal khutut lan ilmu khat tulisan iku furu'uha cabang-cabangi al ulum al arabiyah. Jadi 8 ditambah insya, nizam, nadham, mukhadarat, khutut tambah 4 berarti wa'adduha lan wa'adda lan milang-milang ha ing al ulum al arabiyah summa ba'dum sebagian ulama isna asyara ing 12. Jadi 8 tambah 4 tadi itu. Kalau yang tadi mengatakan cuma 8 tok, yang 4 itu hanya cabangnya cabang. Kalau ini ya 12 itu sama-sama kedudukannya, tidak cabangnya cabang. Ya 12 itu kedudukannya cabang semua. Walam yufarriq lan ora misaheno sapa ba'duhum bainha ing dalam antarane isna asyara. Faqala maka ngucap sapa ba'dum sarfun bayanun ma'anin nahwi qafiyatun sya'run urud istiqaqil haddi insa'u muhadaratun wasani asyruha lughatun tilkal ulum lahal adabu asma'u. Sorof siji sorof bayan ilmu bayan ma'ani ilmu ma'ani an-nahwu qafiyah syi'run urud istiqaq ku sorof istiqaqul khatti aja sorof sing ngarep istiqaqul khatti pira-pira cabang-cabange khat insya ilmu insya muhadarat wasani asyruha wasana surah utawi nomor 12 iku lughatul lughat tilka kal ulum pira-pira ilm ha tilka ulum al adab utai pira-pira ilmu adab asmaul utai pira-pira jeneng wa asqatalan gugurake huna ing dalem kene panggonan fin nadhami ing dalem nadham ilmu istiqaq ing ilmu istiqaq wa zakara lan nutur sapa musannaf al badi'in badi badalu ing gantine atau halid dadi gantine al istiqaq wa dzakara tu sebagian fi nadhamil mazkur ing dalam nadham kang katutur al istiqaq ing ilmu istiqaq wa asqatalan gugurke al badi ing ilmu badi wa huwa al aula. Ada yang membuang ilmu badi diganti dengan istiqaq, ada yang membuang ilmu istiqaq diganti ilmu badi. Nah, yang mana yang aula? Wa huwa utai asqatu al badi ilmu badi diganti ilmu istiqaq iku aula lebih utama. Li'annahum karena sunni ulama ja'alu pada dadake sapa ulama al badi'a ilmu badi zailan ing buntut li ilmail ma'ani wal bayan maring ilmu luruni al ma'ani wal bayan. Karena ilmu badi itu sebenarnya kandungannya sudah terkanal kepada ilmu ma'ani atau ilmu bayan.
la qisman ora cabang atau ora bagian birosi klan kahanane al-badi. Karena ilmu badi itu bukan satu cabang tersendiri, karena ilmu badi itu bagian dari ilmu ma'ani wal bayan. Bi khilafi ilmu istiqaq, bedane kelawan ilmu istiqaq. Wa ya itu ilmu istiqaq iku wa ilmu istiqaq iku ilm ala hiddatin ing atase suwijine, yani ilmu tersendiri itu. Wa qaulu ilmu bayanin ilmu adab ya utaim kun adab iku ibarat amma saking perkara yakhtarisu kang jabake bi kelawan ma anil khoti saking keluputan fi kalamil arab ing dalam dawe ucapane wong Arab lafdon ing dalam cara lafdon kelawan atau hal ing dalam cara lafat wa maknan wa khotoan lan tulisan. Lafat, makna maupun tulisan itu bagian daripada ilmu adab. Ilmu adab itu secara bagaimana pelafatannya, bagaimana penulisannya, dan kandungan artinya. Itu kan makna, kandungan arti, khoton tulisan, lafdon pengucapan. Nah, gabungan dari tiga hal itu adalah ilmu adab. Wa qaulu lughatan yaitu lughatan iku al-alfatu pira-pira al-maudu'atu kang den selake lil ma'ani mari pira-pira pengertian. Apa itu lughat? Lughat adalah lafaz ucapan yang diciptakan, yang dilafatkan untuk menjabarkan pengertian-pengertian. Sampeyan bayangno apa jenenge meja misalkan bangku. Kalimat bangku, lafaz bangku itu adalah menerjemahkan sebuah pengertian yang ada dalam otak kita adalah tempat yang untuk meletakkan kitab, untuk makan, untuk apalagi meja itu, untuk menulis, untuk mengaji segala macam. Itu namanya kalimat al-maudu'a lil ma'ani. Ma'ani itu adalah pengertian allati rubani al-ma'ani yu'abbaru biha. Yu'abbiru kang mengungkapkan, meredaksikan biha kelawan al-ma'ani sapa kullu qaumin, saben-saben kaum. Setiap orang al-aghradim saking sejo-sejone kaum. Di dalam setiap apa yang dia maksudkan. Setiap manusia punya maksud. Maksudnya itu adalah dalam pengertian. Pengertian itu harus tersampaikan kepada orang lain. Makanya dia mengucapkan, namanya lafaz. Wa yu'abbaru wa yu'arrafu ngoten. Wa yu'rafu lan den ketahui biya kelawan al-alfat apa awdhaul mufradatil arabiyyah. Dari kalimat lafaz-lafaz tadi itulah diketahui berapa bentuk-bentuk mufradat. Mufradat itu kosakata. Wa yu'arrafu lan den ketahui biya kelawan al-alfat al-maudu'a lil ma'ani apa sing diketahui apa awdhaul mufradat, pira-pira bentuk-bentuk mufradat. Mufradat atau kosakata al-arabiyyati kang bangsa Arab. Wa qaluhu, dan kamusnya itu macam-macam. Kamus bahasa Arab itu macam-macam. Fairuz Az-Zabad Al-Abadi, kamusnya paling gede. Al-Mukhit, kamus lagi. Dan cara pencarian lafaz itu beda-beda nanti. Setiap kamus itu. Yang umum kan misalkan mulai dari setiap fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalama, kalim, kalam. Sama cari dari bab huruf kaf, kemudian
dijejer, kemudian kaf alif apa saja, Ka'aba, kaf alif apa lagi, kana sak terus kaf wawu, kaf ya terus. Baru kemudian kaf ba, kaf ba ro, kabaro, kaf ba apa sak durunge ro, kaf ba wawu, kobu, bukan kobu, kaf ba, setelah kaf ba sampai habis kaf ba ya, kaf ba a terus sampai habis, kemudian kaf, setelah kaf ba baru kaf ta apa sampai kaf lam terus. Itu namanya yang umum. Ada yang lain yang tidak umum. Dimulai dari sama cari kalimat kaf ba lam, kaf lam mim. Itu dimulai bukan dari huruf kaf di dalam kamusnya, tapi malah di dalam huruf mim. Babu huruf harful mim. Dimulai dari huruf terakhirnya. Mim baru lam baru kaf. Bab huruf mim, di situ setelahnya baru mim lam kaf, diwali. Macam-macam. Wa qalu saraf wa ilmun yubhasu fihi an abniyatil kalim. Ilmu yubhasu kang den bahas fihi dalam ilm apa an abniyatil kalim, saking bentuk-bentuk kalimat. Saraf adalah ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kata. Kalau kalim itu pira-pira kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia maknanya kata. Bentuk-bentuk kata. Kata fa'ala, sona, soro, kana, macam-macam. Wa halan pira-pira kahanane itu hal-hal yae abniyah. Bina, bentuk-bentuk itu bina. Keadaan bina-binanya apa? Sikhatan bina sokheh, sikhatan hale sokheh, wa ilalan hale cacati. Baik itu secara bina sokhehnya atau mu'talnya. Talwawinya, mu'tal ya'inya, mudhoafnya, ajwafnya. Ono pitu binaknya. Mudhoaf. Madda. Madada. Ajwafnya, ajwaf wawi, sowana, sona, ajwaf ya'i, soro, asalnya sayaro. Tak terus sih, udah ngerti sampean. Bina-bina itu paling dasar. Cara dulu tak beras itu dipelajari kelas 3 MI, kelas 4 MI. Kalau nggih gumun, kelas 4 MI wis belajar bina. Nah, terus gak ngerti maksudnya. Opo maksudnya iki? Tapi yo susah akhirnya paham. Oh iki ben ngerti kalimat. Kelas 5 wis diajari apa jenenge Durumiyah atau kelas 3, kelas Imriti. Wis mari. Kelas 6 wis mari Imriti. Kelas 1 muallimin wis ngaji alfiyah. Anane kudus dek cara kuno termasuk di Tabras itu belajar kosakata bahasa Arab itu sudah harus dimulai sejak dia tumbuh kembang masa anak-anak wis dipelajari. Mbok paham boga. Kula nggih ben ngaji Durumiyah
kelas piro umur piro wis paham gak paham ngaji. Suwe-suwe nggih begitu menjelang ali sanawiyah paham karepe dhewe. Mergo masa kecil sudah dijejali dengan pemikiran atau pelajaran Arab, sehingga diharapkan itu menjadi mindset tumbuh kembangnya sejak anak itu dewasa. Itu secara umum. Berarti nek wong gak belajar ngaji sejak kecil gak bisa Gus dadi alim, belum tentu. Bisa jadi dia dewasa wis gede nembe ngaji, belajar tenanan terus paham, terus dadi iso ya kathah. Kemarin sudah kita contohkan Syekh Abdurrahman Al-Haffar yang didhawuhno Syekh Hisam Burhani dan banyak yang ulama yang lain. Termasuk yang kita tahu ya di Indonesia namanya Syekh Mbah Yai Jazuli Ploso, Pondok Ploso, pendiri Pondok Ploso niku belajar ngaji niku pun ageng pun sepuh, tapi nggih keranten temenan nggih min ba'dil kibaril ulama, salah setunggali para alim ulama di tanah Jawa. Sehatan wa ilalan. Ini sorof kudu ngerti zaman. Bina piro pitu perubahan bina piye. Lah teng Indonesia niki kata ulama-ulama ahli sorof. Ilmu sorof yang zaman pelajari al-amsilah at-tasrifiyah itu ya termasuk bisa dikatakan ya Maksum Ali, salah satu ulama Jombang, menantu Mbah Hasyim Asy'ari, niku aslinya adalah Gresik, masih keponakan daripada Kiai Fakih Mas Kemambang Gresik. Nah, itu ilmu sorof sakderenge Mbah Yai Maksum Ali kathah. Ilmu sorof sing terkenal sebelumnya banyak, itu diantaranya yang kula tahu ya. Ada ilmu sorof cepu padangan iku wonten Syekh Imam Yai Nahrawi ta Yai Nawawi ngoten. Punya enggak ada pedoman ilmu sorof seperti Al-Amsilah Tasrifiyah niku, tapi ya karangan beliau. Dan itu saat itu juga banyak pedoman, banyak dipakai. Kurang tahu sekarang pondok sing masih memakai ilmu sorof kitab padangan niku sinten? Pondok pundi mboten ngertos kula. Kata sakniki kaya sak Jawa niki gawe Al-Amsilah Tasrifi ya nggih mboten. Ya niku wawalam barokah ini pripun. Saya pernah bawa kitab itu sorof. Saya bawa ke waktu saya, karena koyok nek wong Jawa belajar ngaji nek gak nyekel kitab Al-Amsilah Tasrifiyah niku wis koyo kurang piye lah, sejak kecil sudah itu yang dipegang. Lah, saya bawa ke waktu saya kuliah itu untuk mutolaah bagaimana. Wah, terus dicekel karo kanca kula saking pundi, saking Iran ta saking pundi niku. Kagum piyambake. Loh, kitab ini luar biasa ini, Al-Amsilah Tasrifiyah, karena bisa merangkum pembahasan-pembahasan bina dan sorof sekaligus dalam satu kitab yang itu mencakup semua pecahan-pecahan kata. Ya langsung saya minta dijak, ya pen ngono. Sampai aja saya banyak kitab itu seperti bisa dicari yang lain. Ya, zaman paham gak paham kudu apal itu Al-Amsilah Tasrifiyah itu, supaya paham pecahan kata dalam bahasa Arab. As-sorof, bahkan ada yang mengatakan sorof dengan nahwu itu lebih punjer mana. Ada yang mengatakan nahwu itu bapaknya ke ilmu, sorof itu adalah ilmunya, ibunya ilmu, dan ibu lebih diutamakan daripada bapak. Monggo. Langsung mengatakan wa nahwu aula awalan ayu lama idil kalamu
la yufhama. Idul kalam dunahu la yufhama. Karena kalam tidak bisa difahami tanpa ilmu nahwu. Ada yang mengatakan kalam tidak bisa dipahami tanpa ilmu nahwu, maka dia lebih utama. Tapi kalam kan susunan kata, susunan kalimat. Sementara kalimat itu terdiri dari rangkaian kata-kata. Kata-kata hanya bisa dipahami melalui ilmu sorof. Maka sorof lebih dahulu. Wah, monggo. Wa nahwu wa ilmun yubahasu fihi an awakhiril kalim. Ilmu yubahasu kang dibahas fi dalam ilm an awakhiril kalim, saking akhir-akhir kalimat. I'raban kelawan i'rabe atau i'raban ing dalem i'rabe wa binaan ing dalem bentuke. Nahwu adalah pembahasan yang terkait dengan akhir kalimat. Dibaca rofa, nasab, apa jer, apa jazm dan bentuk-bentuknya. Wa qaluhu, makanya dikatakan lebih kuat mana nahwu apa sorof. Banyakan ulama mengatakan lebih kuat sorof, karena nahwu itu adalah tentang penempatan struktur kata dalam rangkaian kalimat, yang itu sebenarnya secara fitrah manusia itu lebih atau sudah lebih bisa difahami, dimengerti tanpa harus diucapkan dalam harokat. Tentunya orang Arab akhir kalimat itu sering tidak diucapkan nasab, rofa, jirnya karena sudah dipahami. Tapi kalau susunan kata mau tidak mau harus dimengerti dan tidak bisa dielakkan, yaitu sorof. Karena ini sorof lebih pokok daripada nahwu. Karena bahkan tidak sekedar harokat, titik saja itu asal muasalnya itu adalah baru diciptakan setelah nahwu atau sebelum nahwu, ya bareng dengan nahwu itu. Lah berarti Quran waktu diturunkan itu ditulis tanpa ada titik. Kok bisa dipahami? Karena sudah bisa dimengerti secara siyakul kalam, konteks pembicaraan kalam, konteks kalimat, konteks redaksi kalimat. Tapi siyakul kalam tidak bisa dipahami tanpa mengelakkan daripada sorof. Sementara kalau nahwu bisa dipahami secara siyakul kalam. Ini yang paling utama itu sorof. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun perkembangan bagi orang ajanib, orang ajam selain Arab, nahwu atau sorof tidak bisa dielakkan dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu al-ma'ani wa utai al-ma'ani ku ilmu yu'rafu kadang ketahui bi kelawan ilm apa ahwalul lafzi, pira-pira keadaan lafaz al-arabi kang basa Arab, allati rupane al-ahwal biha kelawan ilm atau biha kelawan allati yutobiku nyocoki apa al-lafdhu lafaz muqtadul hal ing keadaan. Lafaz itu sesuai enggak dengan muqtadul hal, dengan keadaannya. Kalau Khalid Dihni, orang yang diajak bicara adalah orang yang tidak punya pretensi, tidak punya tendensi, Khalid Dihni, maka cukup dikatakan dengan kalam yang biasa. Zaidun qaimun. Zaid atau Zaidun atau ja'a Zaidun. Zaid sudah datang.
Tapi kalau orang dia bicara itu adalah orang sing ingin menyatakan suatu keadaan, tidak sekedar dia kholidihni, maka diberi taukid, tapi taukidnya cukup satu, inna zaidun qaimun, inna zaidan qaimun. Tapi kalau orang itu yang diajak bicara itu sedang keadaan membantah dan sampean ingin memastikan orang itu menerima khabar dengan kuat dan dia mencabut bantahannya, maka sama tambahkan taukid 2 kali, inna zaidan laqaimun. Itu namanya ilmu muqtadul hal, ilmu ma'ani. Wa qaluhu bayan bahwa ilmun yurafu fi iradul ma'nal wahid biturukin mukhtalifah. Bayan iku apa? Ilmu yurafu dan ketahui bikil ilmu apa iradul ma'nal wahid, penyampaian arti satu, iradul makna penyampaian makna yang siji, biturukin kelawan tata cara mukhtalifatin kang beda-beda. Biturukin mukhtalifatal wuduhi wal khafa ngoten. Biturukin kelawan cara mukhtalifatin kang beda-beda apa al wuduhu perteloni wal khafa ulan samari. Faqal huwal badi' wa ilmun ilm yu'rafu, dan diketahui bi kelawan ilm apa wujuh tahsinil kalam. Jadi pira-pira cara bagusi ucapan. Cara bagusi ucapan ba'dari ayatil mutabaqah sause ngreksa kecocokan li muqtadul hal maring muqtadul hal. Jadi badik niku sak dhuwure ma'ani. Mana pertama bayan dulu. Oh enggak. Pertama ma'ani. Yang penting sampean bisa menyampaikan suatu pengertian dalam pikiran sampean dalam bentuk suatu ucapan yang ucapan itu sesuai dengan keadaan. Itu sudah sampean dianggap memahami ilmu ma'ani. Nanti meningkat selanjutnya ilmu bayan, yaitu bisa cara yang kalimatnya dengan pilihan kata-kata yang beda-beda. Yang penting tetap terjaga muqtadul halnya. Setelahnya sama melakukan itu sudah mampu, maka paling tinggi yaitu dengan cara al-badi', yaitu wujuh tahsinil kalam, wajah-wajah, cara-cara yang kalimat itu bermacam-macam. Yang penting muqtadul halnya tetap terjaga. Contoh nih, contoh sampean misalkan nek cara Jawa lah gampang nih, cara Arab ini. Cara Jawa sampean misalkan. Sampean menyampaikan salam dulu pembukaan. Salam itu adalah makna yang ingin disampaikan adalah sampean menyapa hadirin. Gila betul. Makna yang ingin tersampaikan adalah sampean menyapa hadirin. Itu namanya al-ma'ani. Al-ma'nal wahid, yaitu pengertian yang satu, yaitu menyapa hadirin. Maka kalimat yang sampean pilih apa? Terserah. Misalkan menyapa hadirin, sampean menyapa hadirinnya assalamualaikum, sah. Wahai, sah. Apalagi halo, sah. Macam-macam. Tapi kemudian bayan biturukin mukhtalifatal wuduh wal khofa dengan tata cara yang berbeda-beda, baik itu kejelasannya ataupun kesamarannya. Selamat datang
atau macam-macam. Nah ini yang penting itu sudah apabila sampean di depan podium atau masuk ke ruangan terus megang mic, terus sampean mampu menyapa mereka dan mereka merasa tersapa, itu sudah tercapai ilmu bayan sampean. Meningkat selanjutnya ilmu itu ilmu yu'rafi ahwalul arabi bila allati yutabiqul lafzuma. Pertama ma'ani tadi, ilmu ma'ani tadi, ilmu yang diketahui keadaan lafaz al-arab yang cocok dengan muktadul hal. Pertama saya milih apa dulu? Muktadul halnya apa? Yaitu muktadul halnya adalah apakah yang hadirin di situ adalah orang yang mungkin senior sampean, mungkin bos-bos sampean, yang sampean ingin menyampaikan presentasi untuk pengajuan kebijakan supaya disetujui apa tidak? Ataukah yang hadirin di bawah situ yang hadir situ adalah anak buah sampean? Yang sampean ingin menyampaikan suatu gagasan agar dilaksanakan oleh mereka, beda lagi. Atau misalkan konteksnya, misalkan hadirinnya itu adalah siapa? Misalkan pertemuan masyarakat yang di situ masyarakat plural, apa namanya? Ono sing santri, ono sing gak, ono sing iso ngaji, ono sing gak ngaji, ono sing NU, ono semua macam-macam, ono sing. Maka penyapaannya secara umum, atau bahkan mungkin zaman pejabat, maka harus menyapa dengan anak buah masyarakatnya, anggota masyarakatnya, warga negaranya, warga masyarakatnya, ada yang agama Islam, ada yang tidak, macam-macam. Nah ini harus ahwal, muktadul halnya apa? Muktadul halnya yang paling pas apa? Oleh podo santri ini, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Podo santri ini enggak santri, ini secara umum. Nah, sekarang assalamualaikum sudah menjadi budaya negara, sudah budaya bangsa Indonesia, sehingga assalamualaikum pun di dalam momentum apapun sudah dikatakan tepat. Kita betul. Tapi dulu belum tentu. Saat assalamualaikum belum menjadi budaya bangsa, maka menyapa selamat pagi para hadirin itu juga sudah bentuk sebuah ucapan sapaan yang sangat tepat. Kita mengatakan ucapan sapaan loh ya, bukan selamat secara fikih loh ya. Kita bedakan dulu menyapa dengan mendoakan. Nah, sekarang sampean anak milenial, ya, menyapa supaya apa? Zaman masuk di ruangan, zaman sebagai mentor, zaman menjadi trainer, yang peserta trainingnya itu anak-anak SMP, SMA. Terus sampean menyapa mereka, kan nggak harus assalamualaikum, ya kan? Biasa, dapat dengan apa? Halo, hai, kan begitu. Jika mereka, muktadul makomnya apa? Muktadul halnya apa? Saya ingin menyapa mereka dan mereka merasa tersapa dan kesamaan menjadi perhatian, sehingga mereka kemudian merasa perlu untuk mendengarkan ucapan sampean selanjutnya. Gitu betul? Itu muktadul makomnya. Hai, kan gitu. Itu nih, pemilihan itu harus sampean pahami konteksnya namanya. Wal badi yaitu wujuh tahsiril kalam, bagaimana beda macam-macam redaksionalnya. Cara Indonesia, cara Jawa ku apa nganggo bahasa ngoko, apa bahasa kromo, apa kromo inggil, itu termasuk bagian ilmu badi dan seterusnya. Walhasil di Jawa pun ada ma'ani bayan badi ya bahasa Jawa niku. Zaman so kromo inggil, kromo ngoko atau kromo biasa, kromo madya. Nah, sekarang sudah mulai punah itu pelajaran bahasa Jawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wa qafiyatun. Wa qala fit ta'rifat. Qala da usul musannif fit ta'rifat. Al qafiyah utai qafiyah huwa al qafiyah iku al harful akhir, huruf akhir minal bait saking bait. Wa qila wa utai al qafiyah iku al kalimatul akhirah, kalimat sing terakhir min saking bait. Wa qawluhu, kalau cara Jawa ya sampean ya qafiyah niku napa? Qafiyah niku nek cara Arab ilmu bait burine kudu padha hurufe utawa apa harokate. Cara Jawa ya pantun, ilmu qafiyah ilmu pantun ngoten mawon. Wa qalu qad urud wa huwa arud wa ilmun yurafu bi ahwali auzan asy-syair, ilmun yurafu dan ketahui bi kal ilm apa ahwalu auzan asy-syairi, keadaan-keadaan wazan atau timbangan syair, salimatan au mutaghayyiratan, salimatan hali atau salimatan ing dalam selamete au mutaghayyiratan ing dalam perubahan. Wazan apa taktiknya bagaimana. Wa qalu furuha ai hadi samaniyatun, hadi taiki samaniyatu walu. Ai wa qulu insya'u nasarin wa wa al-ityan bi kalamin musajji'in fil khatab fil khitabi. Insya'u nasarin, apa iku insya'u nasar? Iku al-ityanu menekaake bi kalamin kelan ucapan musajji'in kang nyemangati fil khitabi ing dalam presentasi. Warrasail lan pira-pira risalah. Ada kalimat-kalimat khusus yang itu adalah penekanan yang kuat, baik itu dalam presentasi ataupun dalam apa redaksi. Contoh dalam redaksi sama tulis salam silaturahim, kuat, maknanya itu sudah jelas kuat. Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak terkait hal-hal berikut ini, itu kuat maknanya. Tahu yang misalkan yang menerima, contoh ini dakwah Rasulullah, kita merujuk kepada Rasailun Nabawiyah. Apa yang kita hafal ini? Aslim taslim, aslim taslam. Masuk Islam, Anda selamat. Kuat sekali makna. Rojo sing nerima surat Kanjeng Nabi iki. Sapa iki kok nggih surat. Iki raja Romawi. Pasukanku ribuan, ratusan ribu kok ana wong nembe krungu aku teko Arab. Nduk kono gak ana kerajaan kok wani nyurati aku. Aslim taslam. Lho kan maknanya kokoh sekali. Nah, itu. Bergetar itu, menerima suratnya saja sudah bergetar. Nah, ini namanya insya'un nasar. Wa qauluhu, sekarang ilmu seperti ini sudah apa namanya? Ilmu-ilmu redaksional itu wis porak-poranda dengan teknologi digital, karena sekarang itu bukan porak-poranda sebenarnya, sudah harus perlu upgrading. Karena apa? Selain soal kalimat, kita dituntut bisa menyampaikan secara berapa karakter, kan gitu. Twitter berapa karakter satu tweet? Hah? Berapa? 129. Kalau nggak salah. Buka tahu tweet apa. Berarti sekarang sampean selain paham ilmu secara baku yang sudah kita pahami dalam ilmu pelajaran Syamil Balaghah, sekarang dituntut lagi harus juga tersampaikan dengan jelas dalam satu paragraf Twitter.
Kalau ada makna yang selanjutnya disampaikan dalam paragraf selanjutnya. Satu Twitter. Nah, ini harus berkembang, cara berpikir sampean berkembang. Jadi selain yang sudah bagus secara kalam Arabiyah tadi itu al-kalam al-alfat al-Arabiyah, sekarang juga terbakukan dalam karakter. Kalau SMS berapa dulu? Berapa karakter? Sekarang Twitter berapa karakter? Kalau WA sih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ilmu-ilmu redaksional. Insa'un nasar. Wa qalu wan nidham, ay wa insa'un nidham, menyampaikan nidham. Nadham atau nidham. An-nadhamu wa ta'an-nadham ku alityanu, penyampaian bikalam kelawan ucapan mukofan kelawan di qafiyahno wa mauzunun utawa mukofan kang den qafiyahno mauzunin kang den wazarno. Wa hadza utaiki ku al-ilmu ilm wa al-ilm al-mu'abbar kang den gawe redaksi anu saking hadza bi qaradil syi'ri kelawan bi qaradis syi'ri kelawan qaradus syi'ri. Syair lah, nidham syair. Wa qalu muhadharat yaitu presentasi, ilmu presentasi penting. Ilmu muhadharat wa ma'rifatul qasas wal hikayat, ngerti pira-pira kisah-kisah wal hikayat dan cerita-cerita, legenda-legenda wa minul setengah saking al qasas wal hikayat at-tarikh tarikh. Wa utai at-tarikh iku ibaratun makna an ma'rifati akhbaril umamil madiyah, saking ngerteni pira-pira cerita-cerita umat-umat kang sing lewat. Wa taqallubatiz zaman, lan perubahan zaman min bihim kelawan al-umam al-madiyah. Kenapa? Muhadharat itu penting, mempunyai khazanah pengetahuan cerita-cerita agar dalam penyampaian presentasi sampean itu bisa diselipi cerita-cerita masa lalu. Yang cerita itu sampean maksudkan mengandung makna yang ingin sampean sampaikan. Contoh misalkan tadi saya waktu ngaji tadi sebelum asar tadi, di dalam kitab disampaikan bahwasanya qadha itu adalah peradaban atau suatu tata cara pengambilan keputusan yang diakui sejarah peradaban umat manusia di dalam agama Islam itu adalah yang paling kokoh. Kitab seperti itu. Kita selipkan cerita bagaimana Sayyidina Ali kita betul. Tadi waktu sore tadi itu. Maka begitu saya mencetuskan satu kalimat, satu cerita sependek itu, langsung sampean bisa menerima betul bahwasanya memang qadha dalam agama Islam itu adalah sangat diakui sepanjang sejarah. Ceritanya sepele tok, singkat sekali. Sayyidina Ali bersengketa tentang kepemilikan baju perang dengan seorang tetangga Yahudi yang pernah digadaikan kepada Sayyidina Ali, menggadaikan baju tadi itu kepada tetangganya, tapi sudah ditebus tapi tidak dikembalikan atau bagaimana lah. Terus sengketa dimajukan ke pengadilan, Sayyidina Ali kalah bukti, kalah. Ceritanya simpel, tapi dengan sesimpel itu saya sudah bisa mentransfer makna dalam redaksi kalimat kitab yang kita baca. Kita baca. Itu maknanya butuhnya ilmu al-muhadharat. Yaitu apa? Kekayaan khazanah sampean dalam mempelajari cerita-cerita masa lalu. Gitu. Nah, sehingga sampean butuh misalkan dalam cerita pengajian atau ngaji atau ngobrol dengan kanca-kanca, iki butuhe didawakno gak omongane. Nek dibutuh diomongno digalokno cerita sing panjang lebar, Abu Nawas, tau apa kita baca. Tapi nek butuh iki momentumnya singkat, ini harus cerita kalimat yang pendek. Ya cerita ini. Itu ilmu presentasi. Apalagi kalau ditambah ilmu presentasi modern. Sekarang ditambah
namanya layar apa? Monitor. Sehingga setiap presentasi klik semua hadirin fokus ke sana. Makna pembahasan yang bisa menjadi makalah yang berhalaman berlembar-lembar bisa dipersingkat dalam 20 menit karena dibantu oleh layar monitor fokus ke sana. Nah, ini harus sama pelajari seperti ini. Harus sama pahami. Nah, tidak terus kemudian apa jenenge ya perlu ceramah umum ngaji apa ceramah umum verbal terus ini perlu, tapi kalau di kalangan santri, kalangan masyarakat umum seneng ceramah panjang lebar seneng, tapi pada saat sama ada di kota, ada di masyarakat yang sifatnya sibuk, waktunya terbatas, bagaimana ceramah umum dok bosen mereka dan mereka waktunya habis. Kan gitu, harus dipersingkat. Nah begini itu muktadul makomnya itu faham sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kisah-kisah kiai biyen apa namanya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Quran niku ada penelitian hampir sepertiga itu di sana berisi kisah-kisah. Sepertiga atau berapa lebih lah mungkin. Tapi kisah yang termuat dalam Al-Quran itu mengandung makna yang makna itu tidak habis dikupas sudut pandang apa namanya hikmah-hikmahnya melebihi daripada kalau itu disampaikan dalam redaksional secara ketetapan hukum, redaksi hukum. Sama nanti lihat kitab KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata yang berapa ribu pasal itu tebelnya ngalana Quran kita betul, tapi maknanya sangat sekarang yang undang-undang cipta kerja apa 100 atau 1000 sekian halaman. Bulet iki sih ono sing ngarani 800 halaman, ono sing ngarani 1200 macam-macam. Pada Quran berapa cuman 600-an halaman, 700 atau 800 lah, 600-an. Karena redaksionalnya ini bagus sekali. Karena kitab hukum. Tapi kalau Al-Quran hikmah, kisah-kisahnya pendek tapi muatannya luar biasa, apa tidak terbatas. Itu makanya pentingnya kita menguasai hikayat atau kisah. Pirsani mawon ngaji-ngaji para kiai, para alim. Kalau nggak ada kisah. Ngeten. Kisah ini ya, penting sekali kisah-kisah. Wa huwa ma'rifatul qisas wal hikayat. An ma'rifati akhbaril umam al-madiyah. Peradaban masa lampau dan silih bergantinya zaman. Zaman faham ceritanya piye, zaman Jayabaya, zaman Majapahit, zaman Demak, Pajang, Mataram. Macam-macam itu. Bagaimana Pangeran Ponorogo bisa mengobarkan perang Jawa, apa yang langkah-langkahnya, bagaimana sisi kelemahannya dan segala macam. Seterusnya yang kemudian diperbarui oleh para pengikutnya seperti apa langkah-langkahnya. Wal khutut lan pira-pira khat ilmu khat. Wa tah. Ayat khat iku taswirul lahdi bagusi lafat bi hurufin hijaiyatin kelan huruf-huruf hijaiyah kadza katin kunu fit ta'rifat ing dalam ilmu ta'rif wal i'rab
wa ulumun wa alam. Rabbi fa'na bi barakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa bisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani khulqal amhidina suratal mustaqim wa faqana Allah lima fi ridha Muhammad